Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Sukabumi. Di video kali ini saya mau ngasih tutorial cara membuka mata potong keramik pada mesin gerinda tangan yang macet. Nah, jadi ceritanya si pemilik mau mengganti dengan mata yang baru. Ini kan matanya udah habis, sudah nggak layak pakai. Namun dia kesusahan untuk ngebuka bautnya guys, sehingga matanya nggak bisa diganti karena bautnya ini nggak bisa dilepas guys. Dia udah nyobain menggunakan kunci yang baru, dia habis 3 kunci katanya, pada melewat semua. Dan udah juga nyobain juga menggunakan pahat seperti ini, seperti video saya yang sebelumnya, tutorial saya yang sebelumnya. Namun bukannya berhasil, malah kalah lubang bautnya ini guys. Lubang untuk dudukan kuncinya ya, untuk dudukan kunci gerindanya malah doer gitu guys. Dan udah dicoba juga menggunakan tungstel. Nah, seharusnya pakai tungstel aja udah kebuka banget guys, udah pasti kebuka ya. Tapi saking kerasnya ini, saya sarankan jangan menggunakan kunci kayak ini guys. Kalau misalkan mata gerinda kalian itu keras dibukanya, karena ya percuma gitu guys, gak akan mempan menggunakan kunci gerinda yang kayak barusan. Pakai yang kunci orinya aja belum tentu bisa kebuka. Nah, jadi kalau misalkan kalian udah nyobain menggunakan pahat dan juga tungstel gak bisa, ini bukan hanya untuk cara buka mata potong keramik aja ya, bisa juga untuk mata potong besi, mata potong kayu pada mesin gerinda tangan yang macet guys. Nah, jadi di video kali ini untuk caranya agak berbeda ya guys. Di sini saya gak akan menggunakan tungstel, gak akan menggunakan kunci, dan gak akan menggunakan pahat. Nah, di sini saya akan ngasih tutorialnya menggunakan ragum atau catok. Nah, ini guys, ini ragum untuk membuka bearing biasanya saya guys ya. Nah, untuk pakai alat ini saya jamin 100% hitungan detik aja udah pasti kebuka guys. Untuk caranya sangat mudah banget guys. Kalian tinggal menjepit baut matanya ini di sini guys, di ragum. Nah, jadi nanti kalian jepit bautnya aja ya, jangan matanya yang kalian jepit. Nah, seperti ini guys posisinya, bisa kalian perhatikan. Nah, kayak gini ya. Kalian pastikan dulu bautnya ini udah dijepit dengan kenceng, ragumnya udah ngejepit dengan kenceng ya, supaya saat kita puter bodinya nanti bautnya nggak ikut muter. Kalau misalkan ikut muter ya sama aja gak bakalan bisa kebuka. Nah, untuk cara ngebukanya mudah banget, tinggal kalian puter aja bodi mesinnya, bukan dihidupin ya, tapi diputer kayak gini aja. Nah, sebelum kalian puter, tombol yang hitam ini yang di belakang kepala kalian tekan agar ngunci guys, agar ngunci ya. Kalau misalkan udah ngunci, nah ini udah ngunci nih guys, udah mentok tuh. Nah, setelah seperti ini tinggal kita tarik ke sebelah ke kanan. Nah, tinggal kita puter ke sebelah kanan seperti ini. Oke, ini udah lepas nih guys, udah kendor baunya. Kalau misalkan kalian puter ke sebelah kiri, itu malah ngencengin, nantinya asnya bisa-bisa malah patah guys. Nah, jadi caranya seperti ini ya. Dan kalau misalkan tombol yang belakangnya ini hilang atau udah bolong gitu tombolnya, kalian bisa menggunakan obeng. Jadi kalian tusuk dari belakang menggunakan obeng supaya ngunci. Nah, lalu obengnya kalian tahan dan puter bodinya seperti yang barusan. Nah, ini udah longgar guys, udah kebuka. Nah, mudah banget kan untuk cara ngebukanya ya, meskipun untuk untuk ragumnya jarang banget yang mempunyainya guys. Tapi kalian bisa minta tolong ke bengkel terdekat. Bengkel motor juga biasanya punya ragum kayak ini guys. Jadi kalian bisa minta tolong, nanti kasih ya uang rokok lah, pasti mau dia. Di sini juga sama guys, nggak ditaktor kok, buka kayak gini mah berapa aja seikhlasnya, ngasih syukur, gak ngasih ya nggak apa-apa. Nah, jadi itu dia ya guys untuk cara membuka mata gerinda atau mata potong keramik yang udah bener-bener macet banget. Oke, sekian dulu tutorial kali ini dari saya. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat untuk kalian semua guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.